wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan? Sudah. Belum itu. Puasa. Oh, puasa ya? Gajinya puasa. Oh, hebat sekali. Perlu dicoba kawan. Itu perlakuan yang baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, siapa kelasnya? Saya. Ya, silakan dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Sekarang saya akan ngecek kehadiran kalian. Dimulai dari Mbak Aulia Sofi Nur Hasanah. Hadir. Hadir. Mira Salsabila. Hadir. Hadir. Terus Iwan Nur Said. Itu kemana itu? Kita tunggu saja kabarnya bagaimana. Layanan Lidatul Mufidah. Sakit apa? Lagi dirawat. Dirawat. Dan kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat hadir untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini. Lalu Muhammad Burhan Haq. Setia Budi Kocoro. Cuti kan? Umroh. Pindah sekolah. Umroh. Pindah sekolah. Siti Ratna Dwi Rahayu. Hadir. Najma Stania. Hadir. Hadir. Ira Rasida. Hadir. Aida. Hadir. Rodoh Masjid Rai. Hadir. Hadir. Ria Nikmatun. Hadir. Anatasya. Datang. Dari Islam. Hadir. Dina Arifatun. Hadir. Oke. Basiratul Nabidah. Hadir, Pak. Oke. Ria Saudara Nabidah. Datang. Oke. Kita tahu saja. Kamu Jana. Hadir. Terus Safira Kadiani. Mana? Belum. Yuni Sabila. Belum. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Kayaknya, Pak. Oh, sakit. Sudah sakit kalau PS. Alisa Putri Kinanti. Jadi dia yang nanti belum masuk 1:15 menit jika digrader se-apa itu konsekuensinya. Oke. Pada pembelajaran kita hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada tertentu. Yang pertama adalah perstability mampu mengidentifikasi bentuk karakteristik barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi sebelumnya yang lalu-lalu yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Itu ada pertanyaan, menurut kalian apa yang dimaksud dengan bilangan? Siapa yang mau menjawab? Nanti dapat poin 5, kasih 5. Ayo coba dulu pada taburan. Bilangan itu apa? Dari Basiratul Video bisa menjawab? Iya, Pak. Ya apa? Tadi pertanyaannya apa? Ini. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan bilangan? Konsep abstrak dalam matematika yang mewakili kuantitas jumlah atau urutan suatu objek. Ya. Dapat 5 poin Pak. Nanti bisa Pak. Dapat 5.000, Pak. 5 poin. 5 nilai. Dan 5 nilai. Yang aktif nanti dapat 5 poin. Saya Bapak mimin doa tadi. Ya dua nanti dapat juga. Nah, benar yang dikatakan Mbak Nabilo, secara umum bilangan adalah konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk menyatakan jumlah urutan ukuran atau identitas suatu objek. Bilangan merupakan hasil abstraksi dari kegiatan hidup, mengukur dan membandingkan dalam hitungan sehari-hari. Contohnya seperti seorang anak menghitung jumlah bayarannya ada 1, ada 2, ada 3. Itu akan ada seorang main bermain sama teman-temannya, lalu dia iseng untuk menghitung bayaran satu ada berapa. Itu disebut dengan menghitung. Lalu ada mengukur, seorang penjahit mengukur kain sepanjang 2,5 meter.
Di sini ada yang profesinya profesi orang tua yang menjahit, ada? Profesi orang tuanya itu menjahit. Nah, itu bisa Anda gunakan dalam untuk Anda bisa membaca ibadah itu surat Al-Baqarah. Terus ada membagikan berat semangka adalah 4 kg, sedangkan berat kapal adalah 1,5 kg. Jadi kan ada sebuah angka besar atau kecil itu bisa Anda lihat sebagai perbandingan. Ya seperti itu. Terus ada yang lain, ada identitas, bukan urutan satu saja. Bisa nomor rumah, atau bisa nomor urutan usia, atau tanggal lahir misalnya. Tanggal kan itu berapa rata-rata? 2025? 2011. Ya, lanjut. Ini siapa yang bisa jawab nanti saya kasih 5 poin. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Apakah yang bisa menjawab dari belas ini? Apa? Ya, yang persen. Itu seperti apa, Mbak? Kayak selisihnya misal konsisten, kalau selisih 3 bisa semua. Betul. Baik. Siapa namanya? Siapa namanya? Ali Sugiki. Siapa? Siapa? Angel. Kalau bahasa Angel berarti kamu sendiri. Gak. Itu apa? Oh, Luffy Angel ya? Iya. Oke, dapat 5 poin. Oke, benar yang dikatakan Mbak Aida tadi bahwasanya pola bilangan adalah urutan bilangan yang membentuk suatu sistem tertentu. Berdasarkan aturan muncul dari barisan bilangan yang memiliki aturan khusus hingga dapat diprediksi suku berikutnya. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan menentukan karakteristik barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Nah, ini ada pertanyaan kembali. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan barisan? Bilangan yang berurutan. Bilangan yang berurutan masuk juga. Ada lain? Ada lain? Bilangan yang berurutan dan memiliki pola. Iya. Siapa namanya? Natasha Wilona. Natasha ya. Mana tadi? Anas, Pak. Tadi terlambat ya? Kenapa terlambat? Hukum, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya, enggak apa-apa. Saya apa loh? Males kayaknya apa itu mau berangkat. Tadi mah enggak berangkat. Oh, ada. Berarti Pak, men. Saya kasih 4 poin. Loh, ya. Apa yang satu ya, Pak? Ya, nanti kita lihat. Oke, secara pendapat dari Natasha itu ya bahasanya tulisan bilangan adalah urutan bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu sehingga bilangan dapat disebut dengan suku pertama biasa bilangan itu 1, 2 dan begitu juga seterusnya sampai suku ke n itu. Lanjut ya, kita akan memasuki materi kita pada hari ini. Tentang barisan. Sebelum itu saya bertanya, ini barisan apa? Korek. Ya, kamu ini korek, ini benar korek. Tapi ini kan bentuk pola tadi. Ya, ini pola barisan apa? Berurutan. Aritmatika. Ya, Anda tuh mahasiswa yang pintar saja, tapi mau terus. Apa itu nyentuhan? Ya, Pak, dia Pak. Pak, itu tulisan apa, Pak? Pan apa itu? Ini uang yang dari situ. Times New Roman bukan, Pak? Bukan dong. Kalibri. Bapak dulu calon dokter ya? Iya, sebenarnya saya tuh pengen daftar sebagai dokter, tapi saya lebih suka matematika daripada dokter. Dokter nggak gitu nggak, Pak? Itu juga matematika itu ada kata dengan kedokteran. Oke.
Misal 2 kali 2 itu kan resep dokter kan itu minum apa ya? Saya lupa, nanti tanya dulu lagi. Pak, tahu bedanya Bapak dengan dokter enggak? Saya tidak tahu. Oh, tahu. Bedanya Bapak dengan dokter itu, jika Bapak itu mengobati kalian yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sedangkan dokter itu mengobati kalian yang awalnya sakit menjadi sembuh. Dokter dia mau cita-cita jadi dokter ya? Ayolah, ayo. Saya mau jadi dokter hewan, Pak. Loh, kenapa jadi dokter hewan? Ayo, kan tadi kan anak tas yang menyebutkan bahasanya tadi adalah barisan matematika. Barisan matematika itu yang tadi disebutkan oleh Nabi itu ada beberapa. Ada itu adalah barisan yang konsisten dalam artian itu memiliki pola yang sama, konsisten berurutan. Misal ini kan bisa jadi 4 kan ditambah dengan 2. Ini bisa menjadi 6 ditambah dengan Itu bisa satu, Pak. begitu juga dengan angka 8 itu bisa ada tambah dengan 2 sampai cukup dan itu. Jadi ini adalah barisan aritmatika. Oke, lanjut. Balik. Kok bisa otomatis gitu ya, Pak? Ya, ini Kekuatan apa, Pak? ini kekuatan Power Rangers. Ya, lanjut ke barisan ini. Ini barisan apa? Matematika. Salah. Ya, benar yang kita katakan. Siapa namanya? Salsa. Ya, salah satu Tapi yang katanya ya kita ini Pak Mawar. Ya. Tapi katanya yang berbagi suara itu barisan aritmatika. kan ini kan ya, Oh, angkanya. susunannya. Bedanya boleh sama, tetapi kan aturannya kan bisa saja berbeda. Itu. Nah, ini kan ada aturan itu. Ini 2 kok bisa jadi 4 diapain? Di Amber. Dikali 2. Nah, itu dan ditambah itu barisan matematika. Jika barisan geometri itu aturannya adalah dikali ataupun dibagi secara konsisten. Oh, ini bisa jadi berapa? Kali 2. Kali pintar. Iya, Pak, pulang aja, Pak, udah pinter semua. Ya. Oh, sampai dari skop ke skop N. Oh, beda. Nah, sekarang kita akan sedikit materi yang sesungguhnya. Silahkan Anda berdiri semua. Kita regangkan otak-otak kita, rilekkan pikiran, tapi ketika tidur nanti ada berpikir kembali. Silahkan Anda berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Mas Tuhan berdiri. Oke. Kita akan melakukan peragangan otak terlebih dahulu. Saya namakan judulnya itu suka matematika. Pertama, saya nyanyi dulu ya, nanti ada praktekan. Siapa yang suka matematika tepuk tangan? Siapa yang suka matematika tepuk tangan? Siapa yang suka, siapa yang suka, siapa yang suka matematika tepuk tangan? Ayo, ini bisa dipraktekan sama-sama? Siapa yang suka matematika tepuk tangan? Siapa yang suka matematika tepuk tangan? Siapa yang suka, siapa yang suka, siapa yang suka Bapak tepuk tangan? Ya, gue suka. Ya, serah dulu. Kita akan belajar barisan aritmatika dan juga barisan geometri dalam bentuk parabolis.
Nah, juga masuk. Bapak mau tanya, menurut kalian objek apa saja yang bisa dinyatakan dalam barisan aritmatika dan juga barisan geometri? Ada yang tahu? Objek itu apa, Pak? Objek itu merujuk ke suatu benda, bisa meja, bisa kursi, pintu, lain sebagainya. Ya, itu bisa disusun ya. Seperti tadi kan korek itu sejenis tapi bisa disusun menjadi dua bagian, objek sama aritmatika dan juga geometri. Terus dua pintu. Oke, lanjut. Nah, ini masalah kita nanti. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Pak, dihukum, Pak. Ya, Pak. Saya hukum tidak dapat absen. Karena sudah waktu 15 menit sesuai dengan toleransi. Itu. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Itu kepala semua itu jangan macam-macam itu. Apa gini, Pak? Jadi kalian ke atas saja. Kali ini. Nah ini. Saya tanya, apakah manakah yang merupakan barisan aritmatika dan juga barisan geometri dalam gambar yang pertama? Ini dua apa ini? Seru. Ya, ini dua jero. Dua jero itu membentuk barisan apa? Aritmatika. Jadi yang ini membentuk barisan dia apa Pak? Semua. Ini bakteri. Bisa jadi ini bakterinya lucu. Bakteri dari Pak, lucuan yang joget-joget. yang mana? Ya. Kenapa gak Oh ini yang joget-joget ini. Ini kucing saya ya, bisa masukkan. Namanya siapa, Pak? Namanya siapa ya? Mulyadi. Mulyani. Rambutnya Kecil saya itu di matematika, jadi saya terinspirasi dengan kecil pendidikan kita. Menteri Keuangan kita, jadi saya namakan Mulyani. Lanjut aja Pak Ferry. Nah ini barisan apa nih? Geometri kan? Ya. Yang mana, Bapak? Sama juga ya, gambar bawah juga sama. Kucing. Jadi kucing. Kata Bapak. Geometri. Ini kan barisan ada aritmatika dan juga ini barisan geometri. Ini sebenarnya, Pak. Hah? Oh, ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal sesi tadi bahasanya ini membentuk suatu barisan bilangan dengan pola yang teratur seperti itu. Ya lanjut. Ya ini disuruh ngapain? Dia berapa ini? Membaca. Menulis. Ya ini mau menulis tapi kalau ini ada orang yang Tertawa. Tertawa. Iya, kakaknya juga. Iya, itu Nafida sama ya kan juga nanti juga materi. Lanjut. orang. Kelihatan gimana bisa? Ini berdasarkan tes kemarin, tes di atas kemarin, apakah ada dia isi? Isi semua kan? enggak isi. Tidak punya HP. Enggak. Nge-like Pak kemarin, Pak. Di tesnya. Oh, Udah ngisi tadi, Pak. ya. Tadi baru ngisi. Najwa siapa, Pak? Oh. Najwa siapa, Pak? Najwa. Ayo. Enggak ada, Pak. Tahu. Enggak ada. Alisa. Anastasia siapa itu? Sama belum isi ya? Belum isi, dan saya bisa belum isi. Ayo. Push up. Kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing yang nanti tidak ada namanya, saya akan tempatkan ke dalam kelompok dasar ataupun sedang. Yang mau. Yang mau. Ayo. Pak, dasar itu yang nakal. Dasar itu yang apa ya? Dasarnya itu rendah soalnya. Tapi yang sedang itu saya yang tinggi-tinggi. Loh, gitu Pak. Ya kan berdasarkan Kan aku juara 1, Pak. Lu ranking 1 siapa? Aku tuh, Pak.
Tidak seperti itu. Saya harapkan kalian tuh pintar semua. Saya tidak berbeda-beda. Dibedakan itu. Itu. Ini kan untuk ini gini loh, gini. Ini tuh untuk mempermudah kalian. Jadi yang yang pintar itu bisa berkurang teman-teman yang tidak bisa gitu loh. Jadi kalian tuh sebenarnya pintar semua. Tapi teman kalian yang mungkin saja belum bisa, maka saya tempatkan yang bisa itu ke sini. Kau bisa, yang bisa saja. Kan saya gurunya. Bisa loh. Pak lanjut. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan di sini. Udah mager, Pak. Pak dibagi menjadi 2 kelompok, Pak. Iya, di sini Pak. Dasar di sini. Sesuai kita aja. Sebenarnya kan bukan diganti ke Silakan. Ayo nanti Alah. kalian apa nih? Macam mana ini? Silakan. Pak sebelku aja, aku sama Najma. Oh tidak bisa. tetap kayak gitu. Ya, tidak bisa. Dasar dan juga sedang. Silakan kalian sini. berkumpul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Dan ayo. Ayo. Inilah. Terus pindah dulu. Ayo, Ma. Kita Sudah benar semua? Ini dasar kan? Kalau aku perlu dalam bahasa kakak dulu. Gitu. Silakan. Sudah kan? Sudah semua? Sedang mana baru? Ini Pak istimewa sedang gini, Pak. Berarti satu. Kelompok Mulyana. Kenapa saya suruh kalian berkelompok? Karena agar kalian itu bisa bertukar pemikiran dengan teman-teman kalian. Itu. Kalian harus. Ayo, langsung masuk ke identifikasi masalah. Saya akan proses dasar dulu. Dan di situ kan ada sistem terus kok. Apa yang tidak bisa? Kita bawa berkaitan ini. Dari sini kan ada perintah lah, soalnya. Terus ini apa? Penjelasan tadi kan sudah loh. Nah, tinggal ada praktek saja di situ. Ini ada suara. Sudah bisa? Saya bisa banyak ini tadi coba tadi. Oke.
Oh iya, terima kasih. Sampai selamat. Oh iya. Oke, sudah. Oke, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Nanti aku menjelaskan kita. Maka sudah diisi di masalah ya. Semua itu berawal dari kau. Mantap. Dengan sini juga kasih. Ini dia materi kita tadi. Untuk menjawab soal dalam perkara data. Barisan alfabetika itu adalah barisan bilangan yang memiliki yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan sehingga disebutkan beda. Anda bisa menjawab di perkara data tadi. Bisa menjawab di pola data saja. Barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama. Pak bilangan Pak. Yo, kudu dari sunat-sunat. Yo, Pak, satu-satu jika sama aku tidak ada tempat dasar kalian. Nanti cari di saya itu menyusahkan aku tidak semua yang benar. Saya menyusahkan kepala. Itu soalnya sama, tapi ya aku di satu tambah satu, satu tambah dua, satu. Gerakan kaki. Jangan kaki jangan dari kanan. Nanti jika mau saya suruh untuk menjelaskan semua.
jadi satu sampai 2. Karena ada kontrol, ada kontrol sendiri. Kalau setelah sana itu sangat berpaling seperti anak-anak saya, seperti menurut tidak fair. Silakan Anda Iya, bentar, tunggu yang ini dulu. Bentar, kita harus menghargai teman-teman kita. Bapak ini kurangi berapa, Bapak? Ini 16 kurangi. Kurangi 2. Kan itu kurang 2 tau? Ini kurangi 2, Bapak. Iya, sama. Ini penjelasan sini. Terus ini kita harus ini juga. Ini kurangi 1. Kurangi 2. Ini 2 semua nih. Kurangi 4. Nah, kurangi 12. Kamu paham maksudnya ya? Berarti enggak tuh kali Makanya juga di sini kan dua. Ini duanya 2 beda. Itu juga sama. Jadi dia kan makan dari rumah terus mari. Kalau ini Ada 2 perkara ada 2. iya, terus bisa ini apa ini tak sempurna. Satu Pak. Sabar. Ada kita itu. Ya silakan yang kemudian sudah. Ini sudah selesai. Belum selesai. Pak, istirahat, Pak. Belum istirahat, Pak. Bentar. Ada istirahat. Saya ingin perwakilan dari kalian untuk maju ke depan.
Oh, silakan kalian sendiri yang pilih. Ya silakan. Yang belum pilih, gimana? Siapa yang mau maju ke depan? Maju ke depan. Ini Pak, Iman. Sejawabannya aja. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang awal sampai jawaban ada yang terakhir. Oh, belum terakhir Pak. Ayo siapa yang tadi maju? Angel. Ya, Angel. Silakan. Sinta 2. Diberikan sebuah gambar kamu jawaban persoalan nomor ini. Ini ada jeruk, ada bakteri, dari gambar di atas mana ada jamnya. Mereka berikan jeruk dan Pak dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini gambarnya. Dari gambar di atas, maka barisan yang menyatakan barisan geometri dan barisan alit matematika. Ini apa yuk? Tadi dulu. Ini jeruk alit matematika. Terus ini ada bakteri geometri. Iya. Apakah banyak jeruk dan bakteri di atas membentuk ciri barisan bilangan? Yeay. Aku tulis saja. Apakah jumlah jeruk? Oh enggak, ini apakah jumlah? Sebenarnya ini jumlah jeruk dan bakteri membentuk pola yang teratur. Terus sintak 2. Seorang anak bernama Raka suka sekali bermain dengan jeruk di rumahnya. Ini jeruk. Suatu sore ia mencoba menyusun jeruk di meja dengan pola tertentu. Yang pertama, pada tumpukan pertama Raka menaruh 16 jeruk. Ini langkah pertama. Terus pada tumpukan kedua ia menaruh 14 jeruk. Ini 14 jeruk. Pada tumpukan ketiga ia menaruh 12 jeruk. Nih, Raka penasaran dengan jumlah jeruk yang dia butuhkan jika terus melanjutkan permainannya. Dia ingin tahu berapa banyak jeruk pada tumpukan kelima. Ya, jawabannya adalah 8. 8. Di dalam sebuah laboratorium, Kamal sedang meneliti koloni bakteri yang berkembang setiap jam. Ini bakterinya. Pada jam pertama terdapat 1 bakteri, itu 1 bakteri. Pada jam kedua menjadi 8 bakteri. Terus dan pada jam ketiga menjadi 4 bakteri. Kan ada 16. Oh 16 ini 8. Mantap. Kamal penasaran dengan perkembangan bakteri itu dan dia melanjutkan penelitiannya tentukan jumlah bakteri pada jam keempat. Nah jawabannya yaitu 12. Singkat 3. Bukan macam-macam bilangan yang kalian ketahui beserta contohnya. Bilangan bulan Min 3, Min 2, Min 1, 0, 1, 2. Bilangan caca. Mari kita berhitung. 0, 1, 2, 3. Bilangan asli 1, 2, 3. Jelaskan ciri-ciri dari barisan bilangan teratur dan konsisten dan selisihnya. Sebutkan dan jelaskan dari sifat-sifat barisan aritmatika. Selisih antara dua suku berurutan selalu sama. Suku setengah merupakan rata-rata dari suku sebelumnya dan sejarahnya. Jika lebih dari 0 barisan meningkatkan, jika kurang dari 0 barisan menurun. Sebutkan dan jelaskan dari sifat-sifat barisan kembali. Sudah cukup. Jadi pemaparan ini apakah ada tanggapan dari pemaparan yang dasar? Ibu, apakah ada tanggapan? Oh, enggak.
Ya cukup. Oke, cukup. Silakan kembali. Dan silakan. Apa yang mau buat? Ya silakan Bapak bisa untuk maju. Terserah kalian saja. Ya sudah dulu Bapak. Ya terserah dua. Ini dan rasanya juga panggilan ini. Kenapa ya? Karena biar tidak ada salah saja. Ya nanti kan ya silakan. Ya bentar. Pulang. Bentar. Kita marah. Pak Pria pulang sekolah Pak. Nomor 3 teratur. Oh, ada lagi ya, ini ada Cinta 2, nomor 1, nomor 2 juga, nomor lalu ada 5. Kemudian yang selanjutnya nomor 1, nomor 2. Si Pak, kalau nggak bisa ambilkan soalnya ya. Soalnya sudah. Yang mereka kan nggak tahu soalnya. Ya Pak, nggak tahu Pak. Soalnya itu sama, aku bedanya itu jawabannya. Dengan beda loh. Soalnya sama, jenisnya sama, beda jawabannya. Pak, beda jawab pelan aja Pak. Fisika 3, yang pertama bilangan adalah kontak untuk nomor 2 barisan atau bilangannya merupakan nomor 2. Jawabannya memiliki setiap sama. Barisan berarti adalah yang memiliki rasio yang sama. Nomor 5, A sama dengan 1, B beda, UN suku N. Nomor 6, A, S1, L rasio, UN suku N. NO mana dari ulama, NO. Enak sama. 1 plus 1 plus 2 kali 1 plus 3 kali 1 dan seterusnya. Yang bedanya 1. Yang nomor 2 barisan geometri 1 kali 1 kali 1 pangkat 2 dan seterusnya dengan F. Itu loh berapa? Belum dijawab. Tingkat ringan juga belum dijawab. Apakah ada tanggapan? Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah bahwasanya karakteristik dari barisan aritmatika dan juga barisan geometri itu memiliki wayang harap. Ya itu kesimpulan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan membagikan tes formatif tingkat dasar dan prosedur. Ini dibuatkan saja ya karena waktu sudah tidak cukup. Secara permohonan. Apalagi Pak? Tes formatif. Kalau udah pulang loh Pak. Ya itu dibuatkan saja di rumah. Pak ini PR-nya kelompok Pak. Ya, permohonan. Lah kan rumahnya kita jauh-jauh. Kan bisa pakai WA. Nggak bisa, nanti yang cek satu orang. Ya nanti bisa untuk materi kita selanjutnya adalah menentukan gelombang barisan aritmatika dan barisan geometri yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Guru Anastasia. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah kita mengucapkan alhamdulillah. Jika ada salah mohon maaf. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.